Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman sekalian, para penonton yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam acara Guneman Santai seputar Pengadilan Negeri Sukoharjo yang disingkat dengan Puspa Ijo. Episode ke-6 ini Pak, jadi kita harus kasih applause yang meriah dulu. Nah, ternyata Puspa Ijo ini sampai udah episode ke-6. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita didampingi oleh pemateri pengisi acara podcast kita kali ini, seorang hakim yang sudah malang melintang di Mahkamah Agung. Nama panggungnya sih Kang Obot, tapi saya sungkan sekali manggil beliau Kang Obot. Maka kita panggil beliau Bapak Denny Indrayana SMA yang akan memberikan materi tentang tema pada sore hari ini, itu pembangunan pengadilan yang inklusif ramah disabilitas. Jadi gimana Pak Denny? Ini apa sih sebenarnya pengadilan yang inklusif ramah disabilitas ini sebenarnya apa Pak Denny? Kita dulu sebelum masuk materi kan, bakal ngomongin nih. Perasaan disuruh isi podcast, Iya Pak ya? bukan seminar. Podcast ya. Oke. Isi materi. Seminar lah. Sebenarnya awalnya harus jelas. Oke. Kita mau santai aja ya. Oke Pak. Jadi ngomongin pengadilan inklusif, pengadilan inklusif itu bawa istilah baru ya saat ini. Walaupun embrionya udah lama. Itu lama karena bicara tentang hak asasi manusia itu udah zaman di Batok Cilegon udah kan. Oke. Walaupun akhirnya di dalam ketatanegaraan kita baru muncul tuh tahun 2011 terkait dengan pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Berarti internasional itu Pak, dan kita udah ratifikasi. Kita sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang 2011 itu. Nah, tapi dalam jangka waktu lama itu kan baru segelintir lah yang dilaksanakan ya. Dari negara. Di sini negara. Karena negara itu punya kekhususan. Dia tidak hanya sekedar menghormati hak asasi manusia, tapi juga dia punya kewajiban lebih mendorong pembangunan atau pelaksanaan hak asasi manusia itu seperti apa bentuknya, dalam hal ini khususnya tentang penyandang disabilitas. Itu kan banyak macam ragam orang berbicara disabilitas. Iya. Lalu mulai itu kita mendengar istilah-istilah buta lah, tuli, buta, tunarungu, tunanetra. Iya. Dulu mungkin kita biasa tuh, ya Oke. ngomongin mengatakan tunawicara, tunanetra. Justru ternyata itu adalah tidak pas. Oh, tidak pas malahan ya Pak ya? Pas katanya. Menurut para penyandang disabilitas itu tidak pas. Itu seolah-olah kami didiskreditkan. Iya. Bahwa kami itu orang yang defect, kami itu orang yang tidak mampu. Oh, Padahal kita juga punya kemampuan, tapi kita punya keterbatasan. Iya. Mindset itulah yang saat ini mulai sejak pengesahan konvensi penyandang disabilitas tersebut disusul tuh tahun 2016. Iya. 5 tahun kemudian negara bencana. Lumayan. Sekali pajak mobil juga 5 tahun. 5 tahun banyak mobil dari STNK. Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu belum terus, masih belum diterapkan. Iya. Ada beberapa peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang terkait dengan disabilitas. Salah satunya yang mencolok itu terkait dengan tipe tetap pembangunan dalam pembangunan gedungnya. Iya. Itu ada satu lupa nomor berapa itu aturannya apa juga bentuknya. Tapi itu terkait dengan bagaimana suatu instansi pemerintah mempunyai Sarana prasarana yang ramah disabilitas. Oke. Dan nanti kembali lagi tadi tuna itu sebuah kecuali tuna kalengan itu kita bisa makan. Iya, sarden Pak ya. Oke. Tunanya dibuat apa ya? Tuna netra nih. Iya. Buta kan? Setelah awalnya buta, apa dibilang itu disabilitas netra Pak? Oh gitu ya. Dia udah pakai tuna ya. Ini keterbatasan dan penglihatan. Tuli, buat tuli? Apa namanya? Tunarungu.
itu disabilitas lumpuh, Pak. Oh. Bahkan mereka lebih suka dikatakan tuli Daripada daripada tunarungu dan sebagainya ya. Disabilitas bicara, jadi ada berapa jenisnya. Disabilitas fisik, oh ya. ya disabilitas itu yang tadi itu loh. Lalu ada disabilitas mental, intelektual, disabilitas apa lagi? Multi atau ada gabungan Multi ya. dari semuanya. Iya, gitu. iya. Nah itu sekarang menggunakan disabilitas. Ada juga istilah difabel tuh. Difabel juga sama, tapi itu muncul justru duluan sebelum istilah disabilitas itu pakai. Oke. Ada difabel, tapi setelah konvensi itu keluar. Oke. Ada lagi istilah difabel sebelum viral atau terkenal dengan kata-kata disabilitas. Oke. Itu digunakan pada salah satu ahli di Jogja. Oh gitu ya. Berarti yang saya tangkap itu tadi berarti pendekatan kita ini ya Pak ya, pendekatan kita terkait penyebutan, terkait dengan pengklasifikasian itulah yang sebenarnya menjadi concernnya ya Pak. Mereka lebih senang kalau dipanggil dengan disabilitas daripada disebut tunarungu dan segala Iya. macam. Oke, I see. Kalau menggunakan kata tuna itu di depannya memberikan kesan bahwa mereka didiskredit. Iya, itu cacat produksi gitu ya. Padahal Iya betul. Mereka nggak bisa memilih Pak. dan bahkan bukan cacat produksi. Kita yang sehat ini besok-besok entah bagaimana kena musibah bisa masuk kepada Iya. golongan disabilitas. Kan concernnya tidak cuma ya Sekarang lahir dengan kondisi begitu ya. Tiba-tiba suatu saat Oke. persyaratan untuk disebut itunya masuk lama, Oke. sebagainya lah sebagai aktivitas itu. Untuk pengadilan sendiri sebetulnya Mahkamah Agung sudah punya konsep-konsep terkait dengan kebijakan penyandang disabilitas. Walaupun Mahkamah Agung sendiri belum mengeluarkan produk hukumnya, tetapi dalam bentuk dorongan-dorongan itu sudah ada. Misal beberapa saat yang lalu itu ada beberapa pengadilan negeri, ada sekitar 40 Ya. pengadilan negeri itu jadi percontohan untuk pengadilan inklusif. Oh. Nah, muncul kalimat pengadilan inklusif apa sih pengadilan Inklusif itu apa gitu tuh? Itu makanya mungkin teman-teman penonton ini juga pengen penasaran itu loh Pak. Apa sih inklusif itu ya? Inklusif itu. Di situ terjadi adanya kesetaraan. Oke. Kesetaraan dan penghargaan. Jadi setara dan dihargai. Apa yang dihargai perbedaannya? Perbedaan kemampuan setiap individu pasti berbeda. Iya, oke. Yang sehat aja bisa beda. Apalagi yang tidak sehat, gitu kan? Dan itu dijadikan sebagai satu konsep berpikir dalam mindset bahwa inilah keberagaman. Inilah keberagaman di antara manusia. Oke. Nah, pengadilan ini sendiri akhirnya ya dia menyelenggarakan layanan-layanan. Kita kan melayani. Oke. Kita publik kan yang kita lakukan sebagai pelayan publik. Dengan aku tidaknya PTSP kita selalu pelayan publik. Dan di situ ada sistem layanan berikut infrastrukturnya yang ramah disabilitas. Oke. Tujuannya apa? Satu, balik lagi. Itu adalah respect to human rights. Harga Yang tadi. larinya ke sana. Larinya ke situ ya Pak, yang sudah kita ratifikasi tadi itu ya. Oke. Jadi bagaimana? Kalau kita kembali tadi peraturan apa sih yang menjadi dasar kita melakukan pembangunan pengadilan inklusif? Satu ya tadi 2 undang-undang sudah kita sebut ya. Iya. Lalu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu menyebut juga secara telak terhadap proses peradilan. Nah, di sini yang kadang-kadang suka menjadi salah kaprah bahwa ketika ada kata proses peradilan, yang digenjot pengadilannya doang. Kalau prosesnya bukan hanya ini Pak. Oke. Ini proses peradilan mulai dari lembaga pengadilan. Mulai dari bawah harusnya Pak. Mulai dari bawah, baik itu dari misal institusi formal, kalau pidana kan, Ya, mulai dari kejaksaan, polisi, Ya. kejaksaan, gitu kan, sampai baik pengadilan bahkan sampai ke mahkamah, ya. Swastanya ya terkait dengan advokat-advokat. Betul. Itu juga seharusnya sudah memikirkan bagaimana dia Supaya ramah disabilitas. ya, bisa jadikan fasilitas yang ramah disabilitas. Terus pada tingkat dirjen, kebetulan dirjen pengadilan itu sebagai pelopor tuh Ya. untuk memberikan satu dorongan kepada pengadilan melakukan pelayanan yang ramah disabilitas itu melalui SKDD nomor
1692 tahun 2020. Oke. Itu sebagai pedoman pelaksanaannya untuk pelayanan penyandang disabilitas. Di pengadilan negeri. Salah satu contohnya gini, kalau orang mau berperkara, datang misalnya. Oke. Orang datang ke perkara, apa sih yang harus dilakukan pertama kali oleh petugas PTS kita? Tentunya ada keperluan bla 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 bla. Iya. Ketiga, dia bukan gugatan misalnya kan. Ada atau tidak ada informasi bahwa di dalam pelaksanaan dalam pendaftaran gugatan terkait dengan gugatan tersebut ada pihak-pihak yang mungkin mengalami disabilitas. Oke. Nah, di situ harus ditanyakan ke petugas. Jadi petugasnya yang aktif tanya, Proaktif dia tanyakan Pak Bu, apakah ada terkait dengan di situ nanti mungkin ada pihak yang penyandang disabilitas atau ada saksi nanti yang dari disabilitas. Atau mungkin dari advokatnya gitu kan. Di screening dari awal ini berarti Pak. Nah itu ada yang namanya personal assessment atau penilaian personal yang dalam SKDD sudah ada itu apa namanya formatnya, tapi berikutnya sudah ada perubahan lebih dilengkapi dan kebetulan PDS baru udah punya. Oke. PDS baru udah punya mengadopsi dari perkembangan tidak lepas daripada SK 1992 tersebut. Kita sudah sediakan untuk berdata ada, untuk pidana ada, dan para petugas juga sudah kita berikan training sederhana internal bagaimana menghadapi perkara. Jadi setiap perkara yang masuk, orang datang dalam perkara pada kejaksaan kah atau dari pihak advokat atau masyarakat, ditanya ada nggak. Tujuannya apa sih personal assessment itu? Satu, untuk melihat kondisi nanti kalau ada penyandang disabilitas, apa yang diperlukan orang itu. Oke. Apa yang diperlukan orang itu diperoleh dari gambaran umum ragam disabilitas apa yang dimilikinya. Di assessment dari awal. Assessment dari awal, nanti apabila yang sudah tersedia berarti sudah bisa kita gunakan. Tetapi kalau tidak tersedia pada saat itu, pimpinan wajib melakukan pengadaan. Misal, ini orang ini potensi di dalam itu ada potensi untuk pihak yang kebetulan disabilitas mental misalnya kan. Satu sisi dia sehat gitu, tapi sewaktu-waktu dia bisa gila atau bisa kambuh gitu ya. Terus cobaannya bagaimana gitu kan. Ini juga salah satu yang harus kita lakukan gitu kan, penyebabnya tadi. Nah, hari ini kan kita ngomong tentang pengalihan inklusif. Kantor kita ini belum masuk. Belum akan dulu nih Pak, ini harus dipertegas supaya penonton jelas juga ini. Apakah belum 100% atau masih dalam proses? Belum jelas kalau kita ngomongin berapa. Ini inklusif ya Pak. Nah ini penonton malah terbelakang. Oke. Serius. Oke, sama Pak. Oke. Nah, jadi secara resmi kita ini belum menyatakan diri sebagai suatu pengadilan yang inklusif. Tetapi pada tahap tertentu kita sudah coba membangun itu. Kita punya pasar tuh. Rem itu ya. Kita sudah pasang juga guiding block, terus kita sudah sediakan juga di depan tuh kursi prioritas. Oke. Sekarang ini yang kita lagi mau bangun nih sama mereka ini. Ya, apa itu? Orang PTP pada ingin itu. Kita mau bikin video profile. Menceritakan tentang bagaimana sih pekerjaan di Sukoharjo. Apa saja sih layanannya? Bagaimana pelayanan itu dilakukan dalam bahasa verbal dan bisa kita dengar berikut dengan bahasa isyarat ya. Sindonya. Sindo. Aku tadi lupa. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lupa. Nanti kita closing aja Pak, closing. Oke. Jadi memang ya, pengadilan Sukoharjo mungkin belum masuk kriteria pengadilan yang inklusif. Akan tetapi kita harus sepakat dulu nih. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak masuk ke kriteria. Itu mendiskreditkan diri kita sendiri. Terus apa dong? Kita memang belum meresmikan itu. Kita belum declare ya. Kami sedang melakukan pembangunan. Mungkin ke depannya. Karena itu kan formalitas ya. Kalau formalitas kan kita harus mencoba membuat
dulu. Niat itu Iya. untuk seperti apa? Oke. Oh, bikin SK, Oke. bikin tim apa? MOU dengan beberapa pihak juga. Dengan Itu fungsinya. Oh ini dengan SLB ini ya Pak ya, Gatak itu ya? Oh, sampai kita. Oh iya, sampai luar biasa. Sebentar nih, ini kita kasih tahu juga sama penonton. Sabda itu apa kan itu kan? Sabda. SAPDA itu yayasan sebenarnya. Jadi Yayasan. kayak NGO yang fokusnya itu. Disabilitas. Oke, nah supaya penonton itu Jangan jangan sama perempuan juga disabilitas itu. Maaf ya Bu Direktur ya. Iya betul. Aku lupa kalau ditanya. Jadi memang penonton harus memahami bahwa Sabda ini bergerak di bidang itu, berfokus kepada isu-isu concern di tengah-tengah kaum disabel. Jadi mereka itu banyak menjalani MOU dengan pengadilan-pengadilan negeri, pengadilan agama yang hal-halnya itu adalah untuk bukan mensejahterakan menjadi lidah penyambung kali ya. Menyambung aspirasi dari kaum disabel. Oke. Khususnya di lingkungan peradilan. Kenapa? Karena kadang-kadang, bahkan mungkin bukan kadang-kadang ya, mindset orang kita dulu, pengadilan khususnya kita jauh-jauh, mindset orang pengadilan itu selalu berpikir gitu bahwa jarang kok orang disabilitas datang Iya. ke pengadilan. Tapi sekali datang nggak punya apa-apa kita Pak. Nggak siap kan gitu kan? Bengong kita kan, ngapain nih? Tiba-tiba ya tarik aja tuh orang gitu. Apa gitu kan? Buat itu acak kayak. Maaf ya, orang-orang disabilitas itu punya sensibilitas. Ya betul. Ya kan? Jadi kita harus betul-betul istilahnya bisa menyelami apa sih? Apa yang dipikiran Mereka bukan yang menang. Betul. Pesan yang saya disampaikan mereka kepada saya waktu dulu itu di pelatihan-pelatihan ya, mereka tuh bukan pengen menang. Oke. Mereka cuma ingin bahwa kesempatan mereka disamakan. Oke. Ya kalau ketemu di lobi pelayanan Oke. yang tingginya sampai 1 meter. Ya gimana kalau pakai kursi roda gimana Pak? Gini. Itu aja tuh bikin capek dan mereka nggak tahan terlalu capek. Oh gitu ya Pak ya. Ya kondisi fisiknya memang ada di Mereka harus ada jeda-jeda waktu sendiri untuk istirahat. Oke. Bahkan orang-orang disabilitas intelektual dan mental bisa histeris. Makanya pantrum gitu ya. kita butuh satu tempat khusus. Kalau saya ngomongnya panic room, tapi mungkin saya lupa istilahnya apa. Oke. Kalau orang teman-teman disabilitas Panic room. apa? Gitu. Oh, oke. Kalau saya ngomongnya panic room, itu orang panik di situ, ditenangkan dan sebagainya. Iya. Kadang-kadang itu, maaf, mereka kadang-kadang pipis, ngomong, Iya. BAB, gitu kan, bisa terjadi hal seperti itu. Nah, itu butuh tempat untuk mereka supaya menang pemikiran. Oke. Nah ini kita harus kembali lagi nih Pak. Jadi kan tadi kita bilang, oke memang kita belum. Haus ya? Iya ya. Haus nggak sih? Itu sudah dipesan Pak. Oh, oke. Jadi begini, apa tadi? Kita kan tadi bicara bahwa memang pengadilan negeri Sukoharjo ini kan belum declare lah ibaratnya kalau kita pengadilan inklusif. Tapi kita harus sampaikan juga ini kepada para penonton yang budiman ini Pak, bahwa kita sudah berupaya untuk menjadikan ini pengadilan negeri Sukoharjo ramah terhadap disabel. Kita harus Bukan berupaya, kita sudah punya niat. mantap itu. Bentuknya apa? Kita sudah melakukan kerjasama MOU tadi ya. dari mulai pemerintah daerah, Oke. lalu juga dengan institusi pendidikan, termasuk dengan pihak NGO kayak Sabda. Oke. Dan Sabda ini kan sendiri dia banyak istilahnya Komunitas-komunitas lainnya. rekan-rekan lainnya dia yang bersedia dan memberikan komitmen untuk memberikan bantuan Oke. atau asistensi atau advokasi terkait dengan pendampingan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan hukum. Berhadapan hukum di sini bukan cuma terdakwa, penggugat tergugat, Ya. bisa juga saksi, bisa juga advokat, Oke. bisa juga pendamping itu sendiri. Betul, Gitu kan. betul. Mungkin itu suatu saat nanti jangan sampai juga sih ya. Iya. Ada hakim yang begitu juga gitu atau Iya, ada iya. PP kita gitu kan Iya. yang mengalami itu gitu kan. Tapi kan memang begini Pak, sepengetahuan saya dari beberapa literatur yang saya baca, memang kan
di aturan-aturan pemerintah yang baru itu BUMN, instansi pemerintah itu minimal meng-hire 1% dari jumlah karyawannya. Kalau seingat saya begitu. Jadi mereka harus meng-hire karena memang jujur-jujur saja kita kan selalu mengesampingkan seperti yang Bapak tadi sampaikan. Kita mengesampingkan teman-teman kita yang disabel ini kan. Mereka tidak diberikan kesempatan yang sama dengan kita. Baik itu untuk mengenyam pendidikan dan kalau kita spesifik bicaranya di dunia pekerjaan gitu. Maka nanti mungkin ada juga kejadian yang saya sampaikan itu. Ada mungkin nanti karyawan-karyawan Mahkamah Agung itu yang disabel mungkin Pak. Isu kayak begitu juga ada banyak, artinya kan ada mempertanyakan waktu kita toilet open. Oh iya betul. Disuruh pada sehat ya? Betul iya Pak. Kalau mata kakinya putus, sehat nggak? Nah itu sehat kan? Nah, itu hal seperti itu. Tapi ya kita kan bukan sebagai pengambil kebijakan. Iya. Ya silakanlah orang-orang di pusat sana yang melihat apakah ada kebijakan tertentu terkait dengan itu. Ya kita perhitungkan juga lah. Cakim kan? Iya Pak. Calon hakim juga kan? Nah, kira-kira kalau calon hakim harus seperti apa? Ada kriteria-kriterianya memang. Ada memang yang beberapa kondisi-kondisi itu sih itu tadi kita bukannya gimana-gimana. Ada memang kondisi-kondisi yang memang diwajibkan ya bukan sempurna sih namanya tapi mampu dengan kondisi-kondisi kerjaan. Kalau kemampuan intelektual atau akademik itu saya rasa mereka bisa. Iya. Oh justru ada yang lebih jago Pak. Ini saya harus cerita. Kalau kita buka YouTube itu Pak, orang-orang yang autis itu dia lebih jago main piano, ada yang bisa menghafal. Disitulah letaknya Kekhususan yang mereka itu. Ya. Mungkin ada keterbatasan. Kalau yangnya pada saat tulisan setempat, dia bisa masuk ke sawah gampang. Tapi kalau yang fisik, ya, repot juga kalau dia turun ke sawah. Betul. Tapi apakah betul turun ke sawah itu merupakan satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang hakim misalnya gitu kan? Kita juga kembali lagi di pinggiran bisa bikin sawah kita juga bisa kan? Yang penting kelihatan itu sawah, iya. Sesuai ukurannya. Itu kita teknis sekali. Kita lanjut lagi nih. Ya mereka yang punya kebijakan kewenangan untuk memutuskan. Jadi kita bagaimana nih? Fokus kita adalah pengajian diskusi itu adalah pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang punya keterbatasan sehingga masuk ke dalam kelompok. Iya, Itu tujuan utamanya. Saya udah print banyak PPT ternyata tidak bisa juga saya baca. Ini lebih enak langsung ngobrol begini ternyata. Nah, kita juga gini, kelemahan kita itu ya satu ada mindset bahwa orang disabilitas itu kalau datang ke pengadilan nggak sendiri, didampingi kalau ada kuasanya gitu kan. Nah itu seperti tadi kalau dia nggak datang sendiri bagaimana? Harus ada kan fasilitas yang disiapkan. Terus kedua, ini buang-buang duit aja gitu ya kan? Buang-buang duit aja, nggak kepake gitu kan? Tapi harus ada. Ya ini harus ada nih harus ada karena kan nanti kita ditegur. Bukan itu logikanya balik tadi ke base mindsetnya apa dasar mindsetnya itu apa penghormatan HAM itu aja. Kenapa penghormatan HAM? Karena mereka juga manusia yang mempunyai hak yang sama. Hanya mereka punya keterbatasan. Bagaimana cara meningkatkannya? Ditingkatkan keterbatasan itu menjadi supaya serata aksesnya. Gitu. Kalau meja jangan ketinggian, bro. Iya. Kan? Kalau kursi roda gimana nanti ngeliatnya? SK 1692 itu kan bukan 1692. SK tentang PTSP itu pelayanan apa tuh? Lupa saya. Maaf risetnya. Bicara Pak, NIP berapa? NIP berapa? Oh saya ada tanya tapi kalau saya bukan materi becak. Itu kan 70 cm. Oke. 70 cm, tapi jangan 12 juga, udah 70 cm, wah lebarnya harus sama pun. Oh saya mah nggak seperti itu, yang pengerjaannya nggak usah begitu. Jadi yang penting bagaimana layanan itu bisa nyaman, diakses oleh kaum disabel. Terus kedua, mereka mencari informasi yang bisa dengar kedengaran, yang tidak bisa dengar dia bisa lihat orang ngomong-ngomong wakek gitu kan, dengan begitu-begitunya.
juru bahasa atau yang tidak bisa melihat ya bisa baca gitu dengan huruf braille ya. Huruf braille-nya kita sediakan. Ini mau saya ingat ini, kita harus sampaikan juga kepada penonton. Di websitenya Pengadilan Negeri Sukoharjo itu udah sangat ramah disabel. Jadi di situ ada namanya text to speech, Pak. Jadi contohnya nih, saya mau nyari nama Pak Dini kan, saya buka Pengadilan Negeri Sukoharjo websitenya kan. Saya kan nggak bisa lihat nih, andai kata saya nggak bisa melihat, saya geser handphone saya itu nanti kepencet itu profil hakim dan pegawai gitu. Terus nanti Denny Indrayana SHMA, NIP segala macam. Ketahuan Pak, itu bentuk kita ramah disabel. Website kita sudah ramah disabel. Itu sudah tertulis, sudah terutang kan? Oh enggak Pak, utang BRI ini segala macam nggak dituliskan memang di situ Pak. Ya, salah. Oke. Apalagi? Oh ya, Apa itu? tadi, jadi pembangunan inklusif itu fokus. Apa itu Pak? Satu, layanan berbasis disabilitas. Oke. Apa sih? Informasi yang dapat diakses. Petugas yang punya pemahaman tentang dan keahlian, walaupun tidak sederhana tentang disabilitas. Terutama petugas-petugas yang langsung berhubungan dengan orang itu, gitu kan. Misal petugas front office atau di kita itu diwakilkan oleh satpam, oleh petugas PTSP, itu orang-orang yang langsung bersentuhan langsung dengan. Kedua siapa kalau di pengadilan? Ya hakim sama panitera, karena dia ada di ruang sidang langsung melakukan layanan itu. Jadi di situ juga termasuk kita sediakanlah jalur prioritas bagaimana untuk analisis ini, gitu kan, untuk mempermudah. Dan kita Sukoharjo sudah punya layanan prioritas untuk pelajaran disabilitas itu. Lalu kedua apa? Akomodasi yang layak. Apa itu? Akomodasi yang layak itu apa? Beli baru atau bikin baru? Bukan. Tapi dimodif, disesuaikan. Jadi yang ada ya dimodif aja. Gitu. Misal tadi kita punya tangga nih. Dibikin, gitu kan? Dibikin. Terusin sesuaikan dengan kelandaian yang istilahnya Bisa ditaruh aja. Ya. Kasih guiding block, kasih ram. Nah itu kan ditambah aja. Betul sekali. Itu sudah ada di sini. Kita sudah buat. Belum lengkap amat, tetapi hitungannya untuk akses secara umum sudah. Dari depan, jadi kita sudah bikin di depan kan. Ya. Jadi bahkan kita renovasi nih. Yang lama, karena yang lama itu nggak pakai ilmu itu. Minta maaf yang lama ya. Yang lama nggak pakai ilmu, yang sekarang udah ada ilmunya lah gitu kan. Terus yang sekarang ini dari sini juga udah sampai sini. Tinggal dikit aja. Beberapa ruang sidang, ya itu kita memang konstruksinya agak susah ya. Ruang sidang kita, tapi kita akan upayakan bagaimana semua bisa terakses lah. Dan akomodasi tadi tercapai gitu ya Pak. Akomodasi itu tercapai. Modifikasi sesuaikan. Terus kita juga belum punya pengetahuan itu kan. Pengetahuan disabilitas bagaimana sih? Pemahaman tentang disabilitas gimana? Itu yang tadi kita MOU dengan Sabda, pemerintah, pendidikan itu ya. Petugas apa? Tahu lah bagaimana. Dia tidak mungkin bisa dengan cepat menguasai bahasa Indo gitu kan. Tapi setidaknya dia tahu harus bagaimana menghadapi ini. Kan yang tunawicara, disabilitas wicara itu. Dia belum tentu dia itu nggak paham. Tapi mungkin kita butuh teknik misalnya bisa tulis. Zaman sekarang kan bisa handphone, diketik gitu. Seperti itulah. Terus cara memegang, cara menuntun. Terus kalau menuntun orang yang disabilitas netra ketika ada tangga bagaimana dituntun gitu ya Pak. Yang kursi roda, yang roda juga itu harus ditanya. Kalau dibantu atau tidak. Jangan tiba-tiba karena saking kita pengen kelihatan gitu kan, kita melayani langsung ambil tali ya mungkin dia nggak terima kan, berontak dan segala macamnya. Sempat tersinggung. Ya. Ini ada skema pembangunannya ada beberapa yang memang ini tadi udah disinggung ini ya. Kita harus ada kerjasama dengan beberapa orang. Gitu ya. Oke. Gimana? Jadi kita monitoring dan evaluasi. Memang kita harus berbenah sih Pak. Kita harus berbenah ini. Kita ini institusi pengadilan ini sebagai lembaga pemerintah ya. Kita ini punya sebetulnya kekuatan. Jadi saya sudah pernah bikin analisis SWOT-nya bagaimana sih kira-kira gitu, dalam keterbatasan saya.
Karena saya juga termasuk disabilitas mental. Apalagi kalau nggak punya duit, mental saya drop gitu ya. Oh, ini sebentar, kita disuguhi nih ada. Saya tuh multi ganda sebetulnya. Multi ganda. Mental dan intelektual. Oh. Jadi kalau saya lagi nggak punya duit, saya sedih banget itu kan. Terus kalau punya duit, Kalau punya duit, happy. bipolar itu. Nah, beda, itu mah mental. Mental ya, Pak, ya? Tapi bipolar salah satu masuk ke dalam itu juga. Oke. Terus kalau intelektualnya waktu saya lagi pusing, saya nggak bisa mikir. Tapi saya belum bilang matur nuwun juga ya. Atau dulu kopinya kopi umum. Mau lihat teh. Terima kasih. Tapi ini ada kan, bukan dummy kan, ini kan ada isinya kan? Oke. Oh, ada apa bisa kopi? Terima kasih Mbak Yayo sebagai sponsor utama kita. Mungkin ini bisa diperhatikan. Ini ya, kita punya kekuatan apa sih di pengadilan? Sebetulnya kita punya kekuatan kuat bahwa kita harus jadi role model penyedia layanan ramah disabilitas. Oke. Kita punya keinginan itu. Pimpinan juga sudah menyampaikan itu, makanya beberapa kali saya dikirim-kirim terus tuh, ya kan? Untuk latihan pendidikan juga, Pak. Ya, goreng satu. Terus kita punya di bank. Oke. Ada tuh belanja pemeliharaan gedung, pemeliharaan lingkungan. Ya. Cukup itu. Cukup ya. Kalau kurang kita minta lagi nanti. Iya. Kalau nggak bisa tahun ini tahun depan, ya kan? Itu ada. Terus sumber dayanya ada. Wah, ini pintar-pintar kok. Iya. Pintar-pintar bisa berencana dan bagaimana. Saya sampaikan ini di luar konteks. Ya. Kepada KPA nih, kepada anggaran ya. Aku dulu ketika melakukan pembelanjaan untuk belanja pembelanjaan itu pakai SK. Jadi SK belanja apa bangunan ini. Rencanakan di situ. Ya. Walaupun nanti gelondongannya di situ. Kenapa? Kita nggak bisa tuh. Belum tentu dikasih kalau kita pengadaan gedung gitu kan. Ya. Gedung nggak ada kok. Ya. Dari mana lagi kita ngotak-atik? Pintar kita orang Asia, itu orang Indonesia pintar mengotak-atik. Kita ngotak-atik itu pemerintahan. Yang penting jangan dikorupsi. Iya. Gunakan itu. Yang penting tujuan pemeliharaan gedung apa? Oh, nggak ada penyeram, bagaimana? Tapi di breakdown ke dalam satu perencanaan. Entah per 3 bulan, entah per bulan, entah per semester, sampai 1 tahun tuh habisin tuh duit. Yang penting masuk dan jadi. ya tujuannya tertanggung jawab. Nah, Oke. betul, ya kan? Kita punya. Terus kedua, kita punya kelemahannya apa? Apa itu? Kita harus mengakui bahwa pengetahuan dan pemahaman kita tentang disabilitas itu cukup rendah, Oke. ya kan? Cukup rendah. Bahkan kita nggak tahu bahwa itu salah satu bentuk penghormatan HAM. Kita membangun sana sini HAM. Iya, masih kita Tapi begitu aja, tuh, Mbak. buat apa sih ini, Iya. gitu kan? Buang-buang duit aja, bikin remote aja ini Iya. dirjen, gitu kan? Padahal sebetulnya bukan di situ letak, bahwa di sinilah aktualisasi pemwujudan Penghormatan penghormatan kita terhadap HAM. gitu kan. Mereka juga punya hak untuk ditingkatkan kemampuannya. Iya. Nah, itulah. Ada lagi apa anggapan seperti tadi, mereka didampingi. Nah, terus ketiga ada kekurangan bahwa kita tidak tahu kalau ketemu sama orang yang punya ragam disabilitas, Ya. kita nggak tahu ini nanti akan bagaimana, penanganan seperti apa, gitu kan. Terus potensi hambatan yang dialami orang itu apa? Paham kita? Bisa. Contoh kemarin, ketika saya bilang tentang room panic itu, Ya. gini kan begini. Bingung ngejelasinnya. Ya udahlah, gue diem dulu deh. Nanti aja ngomongnya. Karena kan belum Karena ini. kita belum paham. Gitu, belum. Apa sih ini? Bentuknya harus seperti apa? Apa yang kita lakukan? Iya, iya. Apa yang bisa kita gunakan untuk sama-sama digunakan untuk itu? Gitu kan? Iya. Macam gini nih. Ini kita punya toilet disabilitas. Iya. Itu bukan berarti kita boleh pipis di situ. Boleh. Iya. Cuma kalau ada orang disabilitas, Jangan pula kita disuruh dia ngomong gitu ya. langsung. Bukan, gitu. Bukan kalau ini saya paham maksudnya. Ini penonton harus paham juga. Kayak toilet khusus difabel itu bukan berarti kita tidak bisa pakai. Dan kalau tidak ada disabel yang pakai itu juga nggak bisa otak-atik, itu bukan. Tapi itu bisa menjadi fasilitas bersama. Akan tetapi kalau ada teman-teman yang disabel ingin menggunakan, kita harus mengutamakan prioritaskan mereka. Itu. Jangan kalau kan nggak ada dikunci jepret gitu kan. Padahal bentuknya sama, fungsinya sama. Oh iya. Nah, sekarang gini. Kalau kita orang sehat nih ceritanya. Oke.
tapi tiba-tiba asam urat kamu. Itu kan berguna kok. Susah jongkok gitu ya. Susah banget. Enak kan duduk tempat duduk. Duduk gitu kan. Ada pegangan yang berdiri enak gitu ya. Pas nggak bisa berdiri gitu kan. Sampai kalau pencet dah. Dan Sampam datang gue. asam urat jadi gitu kan. Iya. Tapi memang itu tadi Pak, intinya kan memang kita tidak memahami ya. Artinya pengetahuan dan pemahaman kita terkait dengan disabel ini kurang paripurna lah ya. Sehingga bagaimana hambatannya bagaimana. Termasuk yang terakhir itu kalau kayak gini nanti gimana yang nanganinya ya? Tiba-tiba diambil lah tongkat orang itu, tiba-tiba disuruh duduk, dorong gitu kan. Habis itu dia didampingin, tapi ditarik itu seret begitu kan? Nah, salah. Penanganannya tidak tepat kan gitu kan? Itu karena kurang pemahaman. Oke. I see. Kelemahan kita di situ, weakness kita di situ. Tapi di antara itu juga kita punya opportunity-nya apa? Kesempatan kita apa? Di situ sebetulnya banyak orang eksternal pengadilan dan profesional-profesional tertentu yang mau ngasih dukungan dan advokasi. Contoh seperti Sabda atau beberapa tempat lain atau SLB, bahkan pemerintah daerah juga mau menyokong untuk menggerakkan siapa? Pemerintah kan punya rumah sakit. Rumah sakit di situ ada dokter jiwa, ada dokter umum, spesialis, bla 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 bla. Mungkin kita butuh dokter jiwa gitu kan, atau kita butuh psikolog aja. Ya kita harus rekrut mereka gitu dan mintakan. Lalu jalur apa? Jalur MOU itu. Siapa yang bayar? Pemerintah daerah. Negara yang bayar. Dan mereka senang juga, Pak. Itu bentuk apresiasi juga kan. Nah, itu saya berkomunikasi nih beberapa waktu lalu dengan organisasi NGO semacam Sabda ini. Saya tanya aja tentang bahasa isyarat. Mereka itu langsung dengan antusias loh, Pak. Wah, bahasa isyarat itu ada bisido, ada ini. Terus saya tanya, kalau yang itu pelatihan yang ngajar itu orang disabilitas bicara. Jadi kalau kita dia diam aja, sejauh diam aja, itu keren, sentil. Begitu ngomong, dia nggak bisa ngomong, nggak kelihatan. Pelanting, nggak mudah gitu kan. Siapa yang menyangka? Pendidikannya luar biasa. Ngeri ya Pak ya? Karena dia tapi waktu itu, saya lupa namanya beliau itu siapa, keren. Oke. Nah tadi balik lagi ke opportunity Pak. Jadi langkah-langkah yang kira-kira perlu diambil terkait dengan ini apa? Dari sesuatu itu kita selesaikan sesuatunya ya. Oke. Nah, yang tadi satu ada pihak eksternal. Kedua internal juga Mahkamah kita mendorong kita nih. Bahkan ada stimulan berupa percontohan gitu kan. Terus yang kita ada cari sebuah kita punya anggaran yang dapat disesuaikan. Ya kan itu penting kita. Tantangan kita adalah ya lalu ada potensi bekas ya yang di situ melibatkan penyandang disabilitas. Nah ini ngomong-ngomongin ini saya harus potong nih. Sepanjang karir Bapak Denny selama kurang lebih 20 tahun menjadi seorang hakim di Mahkamah Agung, pernah nggak saat mengadili sebuah perkara? Memeriksa bukan. Saya belum selesai Pak. Pada saat memeriksa satu buah perkara ini berhadapan dengan orang-orang yang memang disabel. Saya tiap kali berhadapan dengan orang disabilitas. Enggak, disabilitas yang tadi tuh Pak, 5 kriteria yang menawi yang disabilitas bicara, khususnya yang mental dan intelektual. Begitu saya lihat kaca, kalau kerja itu belum pernah ya? Pernah hanya disabilitas fisik. Oke. Fisik aja pernah. Lalu itu gangguan apa ya waktu itu? Kalau dibilang video juga enggak. Apa namanya tadi itu? Autisme mungkin ya Pak ya? Cuman dia itu kayak putri malu gitu sih. Oke. Kalau yang histeris ada, sempat yang histeris pada saat itu ya korban perkosaan gitu kan. Kadang-kadang ya memang akhirnya kita bermodifikasi pada saat persidangan. Modifikasi supaya tidak melibatkan merusak pengacara gitu kayak. Kita berdekat ngobrolnya. Ada tekniknya kan. Dan ada, tetapi tidak secara terang-terangan. Waktu itu kan juga belum ada yang namanya
Ya, kita belum ratifikasi ya. Kan, karena belum ada pemahaman kita lebih Ya. dan belum ada giliran-giliran yang dilakukan oleh lingkungan pengadilan pada saat itu Oke, ya. oke. Cuman kita berusaha aja. Kayak di sini nih, saya pernah dengar katanya ada perkara seperti itu. Akhirnya hakimnya mungkin dia punya pemahaman atau dia punya sense terhadap hal itu. Dia kayak manggil aku mendampingi dan sebagainya. Oke. Jadi itu kemampuan dasar mereka sendiri. Waktu itu juga kita lakukan yang sama ya. Oh ini harus begini. Baik. I see. Oke. Mantap. Nah, terus balik lagi ke apa tantangan tadi tuh? Apa Yang yang satu yaitu potensi penerbitas ya kan. Kedua ya pihak internal kita. Pihak internal kita yang tiba-tiba punya disabilitas bisa jadi. Oh iya, stres, apa gitu. Iya, pegawai mohon maaf dia bisa kecelakaan terus akhirnya harus diamputasi. Bahkan kayak hakim aja kan. Itu hakim dengan tekanan stres yang cukup tinggi, tekanan kerja cukup tinggi, berbeda cukup tinggi, ditambah kalau ada permasalahan bisa di rumah, itu bisa konseling juga. Iya Pak ya. Ya, Mental health itu tadi ya. Intelektual, bisa mental, Iya. gantung bagaimana. Karena adab dan mental hampir mirip-mirip tapi beda. Beda ya. Beda. Oke. Dan skema juga bagaimana sih ada HAM caranya itu ya seperti kita sampaikan kan. Kita harus punya skema sih dalam pembangunan pengadilan inklusif harus bagaimana. Harus ada tahapan-tahapan real gitu ya Pak. SOP lah. Ya, oke. Paling terkait dengan itu. Dan ya kita yang sayangkan ya kadang-kadang masyarakat tidak sampai sekarang ini kan ya paham. Kita lihat ada begini jalan. Iya. Ada wedding block. Tiba-tiba nongkrong parkir motor di situ. Iya betul. Tiba-tiba mobil Ada lesehan Pak. Ada lesehan. Ketika diomongin, Ya kan ada yang pakai. disalahin, dimarahin. Kok ada yang pakai kok gitu kan? Nah ya memang. Itu kadang-kadang kita juga agak miris ya. Iya. Jadi di pengadilan atau di kantor kita itu pemerintah itu merefleksikan apa yang ada di masyarakat. Pasti di masyarakat itu gila lagi gitu, lebih besar lagi. Ketidaktahuannya. Iya. Dan ketidakpeduliannya Pak. Karena dia tidak tahu dia tidak peduli Pak. Jadi dalam perkembangan penilaian terhadap disabilitas itu ada perkembangannya. Cara pandangnya bagaimana dan bagaimana. Bahkan untuk beberapa hal, Ya. beberapa bidang ilmuwan, itu mempengaruhi. Orang kesehatan kadang-kadang begitu penyakit yang harus disembuhkan. Padahal tak perlu disembuhkan ya. Kondisinya begitu. Iya, bukan disembuhkan. Iya. Misal orang buta dipaksa dia harus mencari mata palsu atau mata pengganti, padahal udah nggak bisa gitu. Itu biaya tinggi. Pakai kruk gitu kan, ya bisa sih satu, tapi juga tidak menyelesaikan persoalan gitu. Mereka lupa bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, itu dia lupa itu. Gitu. Jadi ini kita saya tertarik lagi dengan yang tadi Pak Denny sampaikan. Iya. Kurang snack aja sini Pak, mungkin jadi kurang snack. Ayo, mungkin diminum dulu, diseruput dulu kopinya Pak. Seruput dulu. Oke. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang. Nah ini Pak Denny. Tadi kita Kita tahu pagi. Belum Enggak, Pak. Tahu kalau gua nggak kopi kan, jangan lupain. Jadi kalau kita mundur ya 10-15 tahun, menurut Pak Denny sendiri nih, kita udah lebih baik terhadap bagaimana kita menghargai kaum disabel ini. Optimis dong, iya. Karena khususnya untuk lingkungan kita ya pengadilan negeri ya. Ini testimoni dari lembaga-lembaga yang concern terhadap disabilitas. Ya. Di antara seluruh institusi di Indonesia, yang paling concern dan mudah sekali untuk diajak bicara, terus dipahamkan, dan bahkan ditindaklanjuti dengan cukup cepat, hanya Mahkamah Agung dan jajarannya. Dibandingkan institusi negara yang lain. Nah, karena Bapak sudah sampaikan begitu, kalau Bapak menggambarkan 10 tahun ke depan, apakah mungkin seluruh pengadilan itu atau bisa kita bilang 90% pengadilan negeri di bawah Mahkamah Agung itu sudah pengadilan inklusif Pak, kira-kira? Melihat semangat yang tadi Bapak sampaikan itu 10 tahun ke depan berarti kan generasi-generasi yang akan
cokol itu antara generasi ya 10 tahun sebelum saya dan saya. Generasi saya. Kalau pelakunya nanti? Ya, salah satunya nanti di situ gitu kan akan melakukan hal yang artinya menentukan bagaimana ini bisa terwujud. Hari ini yang berada di pucuk-pucuk pimpinan itu generasi dekat saya, kan? Ketua-ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan di tingkat kelas 2, kelas 1B, kelas 1A hampir. Sampai udah ada close test tuh untuk jadi wakil 1A. Itu mereka sudah mempunyai mindset bahwa pengadilan inklusif itu perlu. Drama disiplin itu perlu. Sehingga pada saat mereka menjalankan kebijakan sebagai pucuk pimpinan di wilayah dia, di kantor dia, saya yakin itu akan digenjot. Salah satunya diimplementasikan betul. 10 tahun ke depan, saya berpikir bahwa itu setidaknya antara 80 sampai 90% itu bisa terwujud. Kalau 100% sih pengennya, tapi kalau sampai 90% ini 100% sudah semua gitu kan. Hanya kan terkendala juga gitu kan, apalagi yang berubah nanti di sana. Tapi sekitar 90 harus kita optimis bahwa ini akan terwujud. Kalau bisa sebelum 10 tahun kita harus bisa wujudkan. Contohnya di kita aja sekarang ini kan dalam waktu 1 tahun terakhir ini kan udah banyak berubah. Betul. Fasilitas kita sudah sangat banyak berubah. Harapan-harapan Bapak ke depannya terkait dengan Pengadilan Negeri Sukoharjo ini, Pak, terkait bagaimana kita memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan terhadap teman-teman saudara-saudara kita yang kaum disabel ini gimana, Pak? Pengadilan Negeri Sukoharjo aja. Pertama ya harus dari pimpinan. Pimpinan harus punya komitmen untuk menyelenggarakan layanan yang ramah disabilitas di pengadilan Sukoharjo. Hari ini kita sudah punya komitmen itu secara mindset sudah ada, ya kan? Apakah besoknya akan dijadikan sebagai suatu evidence dalam bentuk dokumen? Maka itu boleh pilihan atau opsional, dan yang penting pilihannya tetap kita berjalan ke arah sana. Nah, harapan kedepannya adalah pimpinan-pimpinan yang akan menggantikan semakin sadar tentang itu. Karena kalau pimpinan menyadari pentingnya penghormatan HAM terkait dengan disabilitas, maka anak buah mau nggak mau juga pasti ikut. Kalau lama-lama terus bergaul dengan itu, lama-lama itu menjadi satu biasa. Gitu. Jadi kebiasaan. Udah biasa begitu harus ada dan harus kita maintain dengan baik. Itu saja. Rugi kok. Nah ini Bapak mau ada kasih itu kan tadi harapan. Ibarat kata kalau sebuah podcast itu kan ada closing statement. Bapak mau sampaikan untuk para penonton kita yang budiman nggak di closing statement? Sebelum saya tutup ini, Pak. Closing statement. Saya sih mengharapkan ya bahwa pada saat kita bicara tentang hak, mindset kita harus bicara bahwa itu hak adalah hak HAM ya. HAM itu mindset bahwa itu semua orang sama. Dan itu prerogatif Tuhan memberikan kepada kita. Manakala ada keterbatasan, maka jangan itu menjadi satu cemoohan. Betul. Ya kan? Karena dia tidak pernah minta keterbatasan tersebut, tapi keterbatasan itu ada. Maka kita yang tidak disertai keterbatasan itu harus mengangkat hak mereka sama, kesempatan mereka. Hormatilah hak mereka, berikan kesempatan yang sama dengan cara yang tadi. Kalau kita punya pelayanan, bagaimana kita melayani secara ramah pada disabilitas dan bagaimana kita melakukan jadikan pemeriksaan layak sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah pribadi, kita harus hormati. Kewajiban sebagai pribadi yang menghormati. Kewajiban sebagai institusi adalah saling menghormati, kita harus mendukung, mendorong penghormatan itu secara nyata. Baik, itu aja. Itu salam disabilitas. Salam disabilitas.
para penonton yang budiman, ini tidak terasa waktunya saya sudah diperingatkan sama bagian PTIP bahwa sudah begini tadi waktu time. Jadi kita bungkus aja ya Pak ini ya Pak ya. Oke. Kita bungkus aja sampai ketemu teman-teman. Berarti bagian saya terima, saya kirim ke mana? Ya ke saya aja Pak, nanti WhatsApp nanti sama nomor rekeningnya Pak. Rekeningnya. Oke. Saya tutup teman-teman sekalian, sampai ketemu di episode 7. Salam Gus Maito, PNU Jumat.